sudut kota Serpong, Tangerang Selatan, sebuah keluarga kecil tengah merindukan sosok ibu yang tak kunjung pulang. Padilah, perempuan lansia berusia 69 tahun, hilang tanpa jejak sejak 14 Mei 2025. Padilah berjalan sendiri meninggalkan rumah putrinya di RT 05 RW 02 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Di usia senja, Padilah mengidap gangguan kecemasan ringan, tapi masih mampu berkomunikasi dengan baik. Sebelumnya sang ibu telah 4 kali mencoba pergi dari rumah karena tidak betah dan merasa takut yang berlebihan akan sesuatu. Pak nanti itu dia ada melihat, aku ngelihat orang tuh ada di situ katanya, kayak ketakutan gitu bang, ya kayak ketakutan dan entah apa yang ditakutkan, nggak ada orang, ada aku ngelihat dalam kamar ada orang, nggak ada, kamar kosong. Jadi kayaknya dia rasa ada yang ditakutinnya gitu, jadi merasa takut, was-was di hatinya itu. Jadi dia pergi itu sebenarnya dia memang pengen nengok luar, nggak mau nengok rumah ini aja, katanya ada ngelihat dia di dalam rumahnya. Tapi dia bukan indigo juga, setahu kami juga mak tuh nggak bisa apa-apa. Tapi apa benar dia ngelihat nggak tahu juga kami nggak pernah ngelihat, soalnya apa yang dibilangnya itu ada di sini katanya, dia merasa takut. Jadi dia pergi itu juga dalam keadaan kayak ketakutan di rumah. Kami nganggap ceritanya itu nggak ada mah apa-apa di rumah ini, kami juga ngaji, sholat di rumah nih, jadi nggak ada aneh-aneh apalah. Pada saat kejadian, Lika yang juga tetangga Roida melihat Padilah berjalan seorang diri dari jalanan di kampung ke arah raya Serpong. Lika pun bergegas memberitahu Roida akan keberadaan Padilah. Kalau untuk saya sendiri yang menemukannya itu saya 2 kali mas. Yang pertama saya sempat ngejar sama ibunya juga kan sampai Ranca, itu ketemu balik lagi. Nah yang kedua itu kemarin pas saya bakar-bakar sampah. Nah saya langsung kejar, tapi saya juga bingung, saya langsung samperin ke Buni juga kan, ngasih tahu, Buni ibunya kabur lagi, tapi ternyata si neneknya udah keburu jauh, itu sampai sekarang dia nggak pulang mas. Itu yang kedua. Jadi waktu kejadian mereka bingung ya antara ngejar duluan apa masih tahu? Iya, kalau saya kejar duluan, saya nggak ada yang lapor ke Buni ya kan. Terus kalau tapi saya ini siapa, saya liatin juga kan. Nah kata saya, oh berarti lurus nih si nenek. Saya langsung masuk ke dalam, masih tahu Buni. Nah setelah itu saya juga kehilangan ini. Kemana ya nenek kata saya? Kemana nih ibu ini juga kan sempat ngejar juga. Akhirnya kan nggak kekejar lah, emang larinya kenceng banget, jalannya cepet banget maksud saya si neneknya. Waktu jalan itu udah jalan aja apa sempat ngobrol interaksi sama Mbak Lika? Enggak. Dia jalan aja sambil bawa ini apa tuh gembolan gitu. Saya ngelihat, langsung saya liatin dan saya kejar, nenek, tapi dia jalan aja kan, langsung saya ke Buni juga. Nah saya panggil Buni, saya ajak Buni, tapi nenek udah nggak ada, udah jauh. Saat pergi, Padilah baru sekitar 2 bulan tinggal bersama putrinya. Setelah berpuluh tahun tinggal di suatu daerah di perbatasan Sumatera Barat dengan Tapanuli, Sumatera Utara. Niat Roida sangat mulia, membawa ibundanya dekat dengannya untuk lebih memantau dan merawat di usia senja. Namun, musibah tak dapat dinyana hingga ibunya dinyatakan hilang. Di kamar itu masih tersimpan rapi baju dan mukena kesayangan ibu. Kini Roida hanya bisa berdoa dan berharap bahwa sang ibu masih hidup di suatu tempat yang tak diketahui. Nanti kan nengok cucunya pada baju-baju tukar-tukar, dia itu aja bajunya kan. Sejak hari itu pencarian dilakukan tanpa henti ke setiap lorong kampung hingga keluar kota. Mereka menghubungi polisi, dinas sosial, dan membuka laporan resmi. Warga juga mengunggah berita kehilangan Padilah melalui berbagai kanal media sosial. Namun hasilnya tetap sama, nihil. Ketua RT setempat juga terus memantau perkembangan maupun informasi terbaru dari musibah ini. Itu pernah ada sekitar
2 hari setelah itu ada sekitar di daerah Kedemangan, di daerah tetangga ini. Tapi nyatanya sudah kabarnya cuma kabar begitu aja. Jadi mungkin mirip atau gimana gitu. Itu saja sih. Kalau untuk dari pihak kepolisian, polsek dan pihak kelurahan sudah ada yang merespon itu Pak mungkin? Kalau ngerespon cuma siap bantu seperti itu, tapi untuk informasi ini belum sampai detik belum ada kabar. Oke, kalau untuk selain bentuk upaya-upaya tadi yang Bapak sebutkan, mungkin sudah menyebar poster ataupun informasi ini di media sosial atau di mana? Kalau di media sosial sudah disebar. Kalau untuk poster memang belum, tapi untuk media sosial sudah disebar gitu. Sebenarnya nenek Bapak Dila ini udah berapa bulan Pak di sini? Sepengetahuan dan Itu sosialisasi di warga sekitar itu seperti apa? ya, itu setelah datang ke sini lapor ke saya itu sekitar 1 bulan lah tinggal di sini di Serpong. Memang ibu ini, anaknya ini lapor ke saya bahwa ada ibunya datang ke lingkungan untuk tinggal di sini. Itu udah lapor. Memang sekitar 1 bulan lah dia tinggal di sini. Memang belum benar sosialisasi ke lingkungan juga belum. Memang karena udah sepuh mungkin ya. Jadi cuma tinggal di rumah paling begitu aja. Meski lingkungan cukup terbatas mengenal Padilah yang baru pindah, semangat gotong royong tetap menyala. Mereka yakin satu informasi kecil bisa menjadi kunci besar untuk menemukan sang nenek. Ini rasanya hati juga kalau pergi ngaji itu cuma pengen sedih doang Bu ya. Iya, ya Bu ya. Dalam setiap kehilangan selalu ada kemungkinan untuk ditemukan. Jika Anda melihat sosok lansia dengan ciri-ciri sesuai poster ini, segera hubungi nomor di layar Anda. Karena satu pesan kecil bisa menjadi jalan pulang bagi seorang ibu. Itu kalau siapa yang melihat ini di jalan atau di mana aja, atau di pasar atau di mana orang yang nemuin nih, ini mak saya, tolong hubungin nih, ada nomor telepon anak-anak di sini, tolong ditelepon ke telepon ini, atau ini ada alamat kami juga di sini. Bagi siapa aja yang nemuin, minta tolong segera hubungin kami. Kami sangat menunggu, menyayangi orang tua kami ini, walaupun apapun itu bentuk orang tua kita, pasti sayang sama dia. Itu harapan saya sama orang-orang yang nemuin, tolong beritakan secepatnya ke kami, hubungin kami. Mak kami ini udah sebulan nggak ada di rumah. Enggar Bagus, Yusuf Fajar dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.